Kenapa kau belum ini? Belum putusan kau sudah keluar? Kenapa? Bebas karena corona. Gara-gara corona? Iya. Berapa bulan lama ikut Asimilasi. asimilasi ini? Iya. Tindak kejahatan di sejumlah daerah mulai menggeliat. Aksi pembegalan hingga perampokan berskala berat terus terjadi. Kondisi ini terjadi hampir di sejumlah kota besar. Entah kebetulan atau tidak, meningkatnya aksi dan tindak kejahatan akhir-akhir ini tidak jauh dari momen asimilasi narapidana yang resmi direalisasikan pada 3 hingga 4 April lalu. Seperti yang diketahui, keputusan asimilasi tak lain karena COVID-19. Pertimbangan kemanusiaan menjadi dalih. Alasan itu yang menjadi pegangan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, dalam mengambil langkah asimilasi dan integrasi bagi para narapidana. Langkah itu pun dituangkan dalam keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Langkah Yasona ini sejatinya menuai banyak kritik. DPR bahkan sempat meminta Menkumham untuk mengurungkan langkah itu. Terus mereka adalah dalam rangka asimilasi atau pembebasan bersyarat. Nah, pertanyaannya adalah mereka kan keluar dan kemudian kerja apa dalam situasi ekonomi seperti sekarang. Nah, mereka tentu sebagai warga negara, mereka juga punya hak dong, ya. Katakanlah nanti dikeluarkan misalnya kartu prakerja bagi yang sudah selesai atau yang sudah mendapatkan remisi dan menjadi bebas, mereka punya hak itu. Selain DPR, kritikan juga datang dari berbagai pihak, khususnya masyarakat. Tapi, Pak Yasona tetap tak bergeming. Program asimilasi tetap berjalan. 37.563 narapidana menghirup udara bebas. Sulit bagi publik untuk menyangkal jika meningkatnya tingkat kejahatan tak lepas dari buntut program asimilasi. Faktanya, pelaku dari sejumlah kasus kejahatan yang terjadi dalam sepekan terakhir nyaris didominasi para residivis yang bebas karena asimilasi. Mbak ini baru keluar, Pak. Baru keluar terus main lagi, Pak. Udah berapa mobil setelah keluar? Sekitar 7, Pak. Sekitar 7 mobil. Rata-rata dijual berapa? Rata-rata 18 sampai 20. Rata-rata 18 juta sampai 20 juta. Kau bebas kapan kau? Tanggal 1 April. 1 April, kau melakukan lagi? Iya. Kau ancam pakai busur lagi orang? Iya. Tidak ada tobatmu kau? Belum putusan kau sudah keluar? Kenapa? Bebas karena corona. Gara-gara corona? Iya. Berapa bulan lama ikut Asimilasi. asimilasi ini? Iya. Dari catatan Bareskrim Mabes Polri, 27 narapidana program asimilasi kembali tertangkap hingga 21 April. Jumlah itu disebut berasal dari sejumlah kepolisian daerah di Indonesia. Kabaharkam Polri Komjen Agus Adrianto bahkan sudah mengkhawatirkan jika kebijakan itu akan menimbulkan permasalahan baru. Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan baru karena saat dibebaskan, mereka akan kesulitan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah wabah COVID-19, yang tentu saja akan berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, serta keamanan. Nah, saat situasi sudah seperti ini, apa langkah Pak Yasona? Belakangan Menkumham tetap teguh pada pendirian awal. Pak Yasona menolak asimilasi narapidana dianggap gagal. Ada yang bilang program ini gagal dan mengancam keamanan nasional. Saya rasa sebaliknya, ini bukti koordinasi pengamanan berjalan baik. Meski demikian, jajaran Menkumham berjanji akan melakukan pengawasan ketat. Jika berulah lagi, warga binaan asimilasi dimasukkan ke strafsel atau sel pengasingan. Saat selesai masa pidananya, diserahkan ke polisi untuk diproses tindak pidana yang baru. Tapi sayang beribu sayang, publik sudah terlanjur tercap dengan stigma gagal. Fakta lapangan tetap tak bisa dibantah. Banyak kasus yang terjadi, tapi tak terdata. Yang tercatat, hanya narapidana yang berhasil tertangkap. Koordinasi ala Kemenkumham belum bisa menjamin sepenuhnya. Kuncinya cuma satu, tetap waspada.